Hari ini kami dan Noma akan santai di pinggir pantai, membuka tenda sambil masak-masak ringan. Perlengkapan yang kami bawa sebenarnya tidak banyak karena tujuan kami selain untuk menikmati pantai, kami pengen ngetes juga kualitas dari tenda yang kemarin kami buat. Yuk ikuti aktivitas kami bareng Noma di camping singkat ala keluarga nomaden. Ini mobil kami, namanya Noma. Dia yang selalu menemani kami dimanapun kami berada. Mulai dari awal perjalanan keliling Nusantara, Noma selalu setia menemani kami. Mobil tidak nyala ya, saya sudah coba kasih nyala, cuman ada problem nih. Saya mau coba cek dulu bagian aki. Kemarin kita tuh sudah cas aki, dia sempat drop gara-gara semalaman nggak mati lampu ya. Saya harus minta tolong lagi, kenalan saya ada di seberang, jadi dia bisa cas lagi. Semoga tidak ada kendala yang begitu serius ya sobat Noma. Jadi di depan kosan kami itu ada bengkel motor. Nah, kebetulan saya kenal sama yang punya bengkel ini, namanya Bang Herman. Pertama kali mobil kami tunda hidup, saya minta bantuan dia supaya cas aki. Dan ini kali kedua, saya meminta bantuan dia untuk cas aki lagi sobat Noma. Di bengkel Bang Herman ini bukan cuma servis motor, tapi bisa cas aki, bisa jumper. Dan dia punya beberapa keahlian yang sangat membantu saya pada saat Noma tidak bisa dihidupkan. Karena Bang Herman agak sedikit sibuk, jadi Bro Fajar yang akan bantu saya untuk ngurus akinya. Inilah kendala yang tidak kita duga sobat Noma. Pas mau berangkat ada saja problem. Ini kali kedua ya. Nanti mungkin kita harus check up di Toyota atau bagaimana sobat Noma. Mohon kasih masukan dulu karena yang pertama itu problemnya saya lupa kasih mati lampu di dalam kabin, lampu belakang. Nah, besoknya waktu mau starter, aki sudah tidak bisa hidupin mobil. Tapi kita kan sudah pakai jalan. Setahu saya kalau mobil sudah pakai jalan itu dia bisa isi otomatis baterainya. Tidak jalan hampir sudah 3 hari dan mau jalan lagi tiba-tiba akinya juga drop seperti ini sobat Noma. Jadi kita mungkin bakal cas kurang lebih sekitar 20-25 menit biar dia ada tenaga aja untuk kasih hidupin mobil. Bagaimana kami bisa memasak di mana saja? Saya akan spillkan rahasia dapur berjalan ala nomaden. Kita akan cek dulu persediaan air. Persediaan air masih banyak sobat Noma. Cuman saya perlu tambah sedikit lagi ya, biar lebih full. Kita akan buang air ini mengganti dengan air yang baru. Kita sudah cas kurang lebih hampir 30 menit sobat Noma. Perjalanan agak sedikit tertunda tadi karena faktor internal mobil ya. Kita coba hidupkan Bro Noma, semoga sudah bisa lancar sobat Noma. Mari kita coba ya. Sedap. Langsung angkat dengan problemnya tadi aki lemah.
Puji Tuhan, masalah hari ini sudah beres dan kita akan melanjutkan perjalanan ke destinasi yang sudah kita rencanakan. Sore ini kita mau masak di Pantai Lakeba. Jadi Pantai Lakeba ini tidak terlalu jauh dari kos-kosan kami, mungkin kurang lebih sekitar 10 menit perjalanan menggunakan mobil. Sekedar informasi tambahan bagi Sobat Noma, populasi di Kota Babau ini ada sekitar 161.000 jiwa. Ini adalah data terbaru tahun 2026. Penghasilan masyarakat di sini adalah perdagangan, transportasi, dan secara khusus adalah para wisata. Untuk harga makanan dan juga bahan pokok, menurut saya relatif menengah ke tinggi, karena itu hal yang sangat wajar. Berkaitan di Kota Babau ini, banyak sekali pasokan makanan yang datang dari tempat-tempat luar dan diperdagangkan di tempat ini. Kota kecil ini tidak begitu padat atau tidak begitu ramai. Pusat hiburannya seperti mall ada satu. Kalau mau dibilang, cukup sih untuk sekedar mencuci mata. Untuk hiburan yang paling cocok selain itu menurut kami adalah wisata laut. Di beberapa titik pinggiran kota ada karaoke. Mungkin ini cocok untuk para pekerja yang sudah capek seharian untuk melepas penat. Bali. Halo, adek. Jadi berapa, Ibu? 11. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini. Noma, kuda putih kami, selalu setia menemani setiap perjalanan nomaden keliling Nusantara. Bersama-sama kami telah melewati berbagai medan yang tidak mudah. Jalan berlubang, berbatu, licin, tanjakan terjal, turunan curam, sampai jalan-jalan yang berkelok-kelok. Tapi di balik doa dan harapan, kami menyadari bahwa kendaraan yang kami bawa ini tidak selalu sempurna. Sewaktu-waktu bisa saja masalah datang, mulai dari ban pecah, kerusakan pada kaki-kaki, hingga berbagai kendala mesin atau komponen lainnya. Entah apapun yang bakal terjadi nanti ke depan, kami selalu berharap Noma tetap menjadi bagian dari setiap kisah perjalanan keluarga nomaden Nusantara. Kami sudah sampai di lokasi dan saya akan menunjukkan bagaimana kami bisa memasak di mana saja. Buat sobat nomaden yang penasaran, tonton terus channel Keluarga Nomaden Nusantara. Banyak penelitian itu menunjukkan kalau suara ombak dan pemandangan laut bisa membantu mengurangi rasa stres dan membuat pikiran itu menjadi rileks, Sobat Noma. Itulah salah satu alasan kami pun kenapa suka sekali bermain di pantai. Sebetulnya tenda ini itu jarang kami pakai, Sobat Noma. Tapi untuk hal-hal seperti ini kami membutuhkan tenda karena kami akan memasak di alam terbuka. Buat Sobat Noma yang suka camping, mungkin untuk memasang tenda itu hal yang sangat-sangat simpel ya. Tapi buat saya yang memang tidak biasa, ini agak sulit karena kalau mengikat tenda itu simpelnya harus bagus menurut saya ya. Kalau tidak pasti bakal kempas kalau ada angin yang datang. Dari segi manfaat tenda ini oke lah ya, karena dia bisa menahan paparan sinar matahari secara langsung dari atas dan juga angin.
Kalau untuk hujan gerimis yang ringan-ringan masih oke lah ya. Tapi kalau sudah hujan angin saya nggak jamin tenda ini bakal aman. Saya bilang tidak aman itu karena tiangnya itu sangat kecil, dan yang kedua ujungnya itu saya kaitkan ke atas mobil itu, jadi tidak punya penyangga yang begitu kuat. Ini siapa yang tempat-tempatin? Ada anak tempat-tempatin yang tekan nih. Saya cicak. Alin tadi juga mau. Kalau bukan menang sama mereka. Bukan menang. Sampai malam. Mereka pasti mereka. Wah. Bukan kita pergi pantai. Alin mari. Alin. Alin. Ibawa ke kaki itu cari open makanya. Sudah beres dan saya akan melanjutkan ke proses masak-memasak di episode yang kedua. Pastikan untuk Sobat Nomaden tetap update episode kedua masak-masak keluarga nomaden di alam terbuka.